Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah dan doa radiyatillah. Doa 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Fatisha Trisna. Di sini hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum bacaan nun sukun. Nah, di sini kita akan belajar ada 3, izhar halqi, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan minggu depan, insyaallah ya. Nah, jadi kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin membaca Al-Quran itu dengan tepat, ya kan? Karena sedikit saja kesalahan maka akan beda maknanya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk. Pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini setelah mengikuti pembelajaran, semoga diharapkan kamu itu dapat menjelaskan pengertian nun sukun, terus menjelaskan pengertian 3 hukum bacaan nun sukun, kemudian menemukan huruf-huruf izhar halqi, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah, kemudian membaca contoh bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Itu ya. Jadi semoga kamu itu bisa mengetahui kaidah-kaidah dalam tajwid yang kita akan pelajari hari ini adalah apa? Izhar halqi, terus idgham bil gunnah, kemudian idgham bila gunnah. Oke. Sebelum itu, saya mau kamu itu untuk memerhatikan terlebih dahulu terhadap bacaan-bacaan ini. Ini kan ada apa nih? Nah, di situ ada pertanyaan apakah cara bacanya sama? Nah, coba kamu baca. Coba yang ini baca. Oke, kemudian ini. Kamu ada tahu nggak? Maka ujung hurufnya udah bagus, tapi saya mau nanya, apakah ada hukum di antara bacaan ini? Ada. Ya, ada. Pertanyaan yang keempat ini, apakah ada yang tidak ada hukumnya? Semua ada. Oke. Berarti kita kalau sudah belajar bahasanya tadi kita ada membahas nun sukun ya. Oke. Lanjut ke materi. Nah, di sini kita akan menjelaskan pertama itu tentang pengertian nun sukun. Nah, di sini coba kamu baca ini pengertiannya. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat fathah, kasroh, dhammah. Apabila nun sukun bertemu huruf tertentu, maka cara membacanya akan berbeda sesuai hukum tajwid. Ya. Ngerti kan maksudnya itu? Di sini dijelaskan bahwasanya nun atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu yang mana itu memiliki hukum tajwid. Nah, sebelumnya tadi kan sudah kamu jelaskan juga bahwasanya ada hukumnya seperti itu kan. Nah, di sini bahwasanya ada hukum tajwid. Jadi hukum tajwid itu berbeda setiap hurufnya. Nah, jadi tadi kan ada berbagai macam hukum-hukum seperti itu. Jadi kita harus mengetahui huruf nun sukun itu merupakan huruf apa dan hukumnya apa seperti itu. Kita juga ya. Izhar halqi. Nah, di sini satu hukum. Masuk kita ke satu hukum yaitu pertama izhar halqi. Coba kita lihat di sini apabila tanwin bertemu tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya, ain, ha,
ada hamzah, ha, ain, ha, khoin, kho. Ya, dibaca jelas. Tuh, seperti itu. Jadi, contoh bacaannya ini. Ikuti saya. Baru Anda ucapkan. Kullun amana. Kullun amana. Jelas ya? Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Berarti hukumnya adalah ifham. Ada ini kedua. Salamun hiya. Salamun hiya. Ya, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf berarti hukumnya adalah jelas atau idgham halqi. Ya, di sini ada juga contohnya. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Ya, di sini sama ya, tanwin ya. Mim tanwin bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya adalah jelas. Ya. Ini contohnya ada lagi. Qaumun khasimuna. Qaumun khasimuna. Ya, di sini ada tanwin juga ya. Nah, tanwin juga bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya adalah jelas. Ya, atau idgham halqi. Ini satu lagi. Masotin khairan. Masatin ghaira. Ya, di sini ada kasrah lain ya. Ya. Nah, berjumpa dengan huruf idgham maka hukumnya adalah idgham halqi. Salah satu hurufnya adalah huruf ghaib. Ya. Hurufnya ada apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghaib, kha. Nah, kalau kita ingin cara mudahnya seperti itu, caranya itu dengan menggunakan kata. Jadi a, ha, ha, kha, dha. Seperti itu ya. Bisa diulangi? Ha, Kha. Itu ya. Dapat kesan ini? Oke, siap. Kita lanjut. Masuk ke ilham bi gunnah. Nah, ini yang kedua. Ilham bi gunnah. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah. Saya mau tanya, gunnah itu apa? Betul. Gunnah itu belum yang dipanjangkan. Jadi ya hurufnya itu ada. Dan kalau ke sini ya, nun, mim, waw. Itu ya. Cara mudah hafalinnya tuh balik aja, tapi kita pakai kata. Atau bisa juga tadi wow, wa mana ya. Gitu ya. Nah, jadi mudah diingat kok. Wa mana ya. Contoh bacanya. Saya ikuti ya. Sullatun minal awwalin. Sullatun minal awwalin. Ya, di sini ada hukum apa? Idgham bibun. Nah, yang mana idgham bibunnya? Cuma tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi bacanya dengu. Jadi dia bacanya ada dengu seperti itu. Lanjut ke contoh kedua. Ayyab riba. Ya, nun bertemu dengan huruf. Jadi hukumnya adalah idgham bibun. Ya, jadi ditahan sedikit ya. Ayyab riba. Masuk contoh ketiga.
Kita sebelum itu kita masuk untuk mengerjakan KPD ya. Jadi kamu di sini ada petunjuknya. Kamu kerjakan sekitar 5 menit. Nanti kamu kerjakan A dan B ini kamu kerjakan. Kemudian untuk keluar sebelahnya kamu bisa maju. Oke? Tidak jelas? Ya. Gimana? Ya. 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 Berarti nun sukun apa itu disebut? Kamu bisa lihatnya itu. Kalau ada kendala bisa dibilang sama saya ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu sekalian mengerjakan tadi di depan akhirnya. Alhamdulillah ya, kamu gak ada akhir lancar sekolahnya ya. Nah, sudah siap? Sudah siap Pak. Oke, sudah siap. Terus kita masuk ke C. Silakan kamu bisa maju ke sini. Kita akan ikut praktek sebentar. Oke. Di sini kan ada di sini kamu lihat, bacalah ketika contoh bacaan di bawah ini hadapan guru untuk memperhatikan hukum tajwid yang benar. Jadi kamu membaca 3 bacaan ini. Nanti saya dengarkan. Oke? Kamu bisa maju. Oke? Silakan dibaca ya. Nanti akan saya dengarkan. Silakan dibaca, nanti kamu juga jelaskan apa hukumnya. Oke Pak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Oke, ini ada hukum tajwid di sini. Coba kamu analisis. Yang ini Pak, Oke, itu. Kenapa bisa kamu bilang itu? Itu karena apa? nun sukun bertemu dengan huruf alif. Ya. Jadi ini disebut izhar alif. Ya, jahar hati ya. Nun sukun bertemu dengan huruf Alif. atau hamzah ya. Oke. Lanjut ke bacaan kedua. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mana hukum tajwidnya? Yang huruf ba kasrotain bertemu dengan huruf waw. Oke. Itu kenapa bisa disebut? Karena ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Iya, tapi hukumnya apa? Hukumnya ditolong bigunnah. Bigunna. Ya. Karena dia harus hitung ya, karena dia termasuk huruf bigun. Bigunnah. Oke, lanjut ke bacaan yang ketiga. Wala ana abidun ma abattum. Oke, ini yang mana? Yang dalam dengan harakat dhammah Tumah tahu. tanwin. Oh ya, tanwin Tumah tahu. bertemu
pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.